ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يقول الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب الكسب من عمل يده. ويقول عليه الصلاة والسلام: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك. Di sore hari yang mulia ini kita ditempatkan di tempat yang paling mulia, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka meningkatkan keimanan kita, dalam rangka memikirkan tentang kebahagiaan dunia akhirat baik diri kita dan kaum muslimin yang lain, dalam rangka menghadirkan sunnah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan, dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan di setiap harinya, karena agama Islam adalah agama yang majmu', agama yang mengatur seluruh tata cara kehidupan, baik itu berkaitan dengan ibadah, muamalah, muasyarah, dan akhlak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita dengarkan tadi dari saudara kita yang telah belajar menyisihkan daripada waktunya untuk mengkaji dan belajar mendalami Islam dengan wujud pengamalan, bukan hanya sekedar pengetahuan, melainkan sebagai suatu fakta dalam kehidupan dengan mengamalkan Islam tersebut, dengan mewujudkan Islam di dalam kehidupannya, yang kebanyakan manusia, terlebih khusus kaum muslimin, hanya sekedar memiliki identitas, ternyata Islam sangat jauh dari dirinya, sedangkan akhlak-akhlak Rasul SAW sungguh kosong dari kehidupannya. Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk ingin dan berhasrat mempelajari ilmu agama dengan tidak sedikit pun membawa dampak yang negatif dalam kehidupan dunianya. Sesungguhnya manusia ini hidup di alam dunia, dan alam dunia ini adalah sebagai mazra'ah, sebagai kebunnya yang akan ditanaminya, yang akan dibajaknya, yang akan dipanennya, dan panen tersebut kelak di kampung akhirat. Yang tidak menanam, maka dia tidak akan memanen. Yang tidak akan menanam, bagaimana dia akan menyiram, dan bagaimana dia akan memanen hasil tanaman tersebut kalau dia sebenarnya tidak menanam daripada tumbuh-tumbuhan yang ingin dia harapkan kelak hasil panennya tersebut. Oleh karenanya, mungkin mayoritas yang hadir bersama kita di sore hari yang mulia ini adalah para pekerja, baik itu di PU ataupun di bidang-bidang lainnya. Maka hendaklah kita mengetahui tuntutan syariat dalam pekerjaan, yang apabila syariat tersebut kita kerjakan,
maka walaupun itu bentuknya keduniaan, pekerjaan, tetapi di dalamnya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Islam bukan hanya mengajarkan ibadah yang berbentuk salat, berbentuk puasa, membaca Al-Quran dan sebagainya. Aktivitas lain yang kita kerjakan di setiap hari, apabila itu seirama dan serasi dengan syariat, maka itu adalah juga ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat menanyakan, "Ya Rasulullah, adakah makanan yang kami bawa ke keluarga kami itu ibadah dan sedekah bagi mereka?" Nabi mengatakan, yang engkau letakkan dalam mulut istrimu dari makanan itu adalah sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi bersabda, "Fi kulli karbin ratbin sadaqah." Setiap lambung yang basah, maknanya masih hidup, baik itu manusia ataupun hayawan, engkau letakkan makanan di dalamnya, maka itu adalah sedekah untukmu, kata Rasulullah SAW. Satu suapan yang engkau letakkan di mulut orang yang lagi kelaparan sehingga masuk ke dalam perutnya lebih baik daripada engkau membina Ka'bah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Islam ini sungguh agama yang indah, agama yang mengajarkan sosial, agama yang mengajarkan kemanusiaan, dan agama yang mengajarkan seseorang bukan hanya beribadah kemudian bertawakal kepada Allah, meninggalkan pekerjaan, menyanyiakan keluarga, tidak. Islam sangat menggalakkan seseorang untuk berusaha bekerja dengan syarat-syarat tertentu, tidaklah dalam pekerjaannya tersebut menghasilkan sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Dalam pekerjaannya jujur, tidak khianat, menjadi orang yang amanah dalam pekerjaannya. Maka Nabi SAW sangat menggalakkan kepada umat untuk bekerja. Kehidupan dunia kita jalani sebagaimana aktivitas keseharian kita, hanya saja jangan sampai aktivitas pekerjaan kita ini melupakan kita terhadap tujuan yang sebenarnya. Tujuan yang sebenarnya adalah menghambakan diri kepada Allah. Bukan kita bekerja semata-mata bertumpus lumus ingin menimbun harta, ingin berfoya-foya, apalagi berbangga-bangga dan bersombong diri dengan harta kekayaan tersebut, melainkan kita bekerja sesuai dengan perintah Allah, kita bekerja sesuai dengan ajaran dan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari radhiyallahu anhu warḍah, sepulangnya beliau dari peperangan Tabuk, melihat seorang sahabat ini yang lagi bekerja sampai tangannya melepuh, dan sebagian tangannya nih gelap karena diterpa sinar matahari. Nabi bertanya, "Kenapa engkau wahai Sa'ad keadaan seperti ini?" "Ya Rasulullah, saya bekerja di ladang, saya mencangkul sampai tangan saya lepuh, matahari menerpa saya ya Rasulullah SAW, untuk mencukupi keluargaku supaya tidak mengharapkan pemberian orang lain ya Rasulullah." Maka Nabi berkata, tangan yang seperti inilah yang akan masuk ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain, Nabi ketika melihat seorang pemuda yang bekerja, tangannya pun sudah pecah-pecah, diambil oleh Rasulullah, dicium oleh Rasulullah. Nabi mengatakan, kedua tangan ini kedua tangan yang dicintai Allah Ta'ala. Nabi bersabda, seafdal pekerjaan seseorang adalah pekerjaan yang ditekuni dirinya sendiri, bukan mengharapkan dari orang lain, tapi bekerja dengan ketekunannya sendiri, dengan dirinya sendiri. Lihat bagaimana Islam ini memerintahkan kita bukan untuk bersantai. Seorang laki-laki duduk di Masjid Nabawi di zaman khalifahnya Sayyidina Umar bin Khattab, dihampiri oleh beliau, "Wahai pemuda, tidakkah engkau memiliki pekerjaan?" Dia mengatakan, "Aku adalah orang yang bertawakal, wahai Amirul Mukminin. Aku bertawakal pada Allah, ngapain kerja? Kan rezeki di tangan Allah Ta'ala." Maka Sayyidina Umar ini kemana-mana bawa tongkat namanya durrah, panjangnya seperti satu dirah ini, dari siku sampai ujung jari. Pemuda tersebut langsung dipukul oleh beliau. Pukul. Bukan seperti ini orang bertawakal, bekerja kemudian tawakal pada Allah, kata beliau. Maka bohong dustalah orang yang hanya duduk-duduk santai saja menunggu rezeki dari Allah.
ya, bertawakal ketika seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ini ontaku kuikatkah atau ku tinggal aja bertawakal pada Allah?" Nabi mengatakan ikat, kemudian tawakal pada Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibnu Mas'ud dan Sayyidina Umar mengatakan, suatu ketika kami melihat seorang pemuda yang rajin ibadah, Masya Allah, soleh betul. Ketika kami menanyakan kepadanya, fulan, kerjanya di mana? Masya Allah, kau rajin betul ibadahnya. Maka dia mengatakan, saya tidak kerja. Maka kata Ibnu Mas'ud dan Sayyidina Umar, engkau telah jatuh dari pandangan kami. Jatuh dari pandangan siapa? Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya adab-adab yang perlu kita perhatikan dalam bekerja. Ya, yang pertama, jaga niat, keikhlasan dalam beramal. Sesungguhnya niat bukan hanya berada dalam ibadah, dalam aktivitas dan pekerjaan sehari-hari pun di sana diperlukan niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bergantung dengan niat. Apa niat kita tak kala kita melangkah keluar rumah untuk bekerja, baik itu di jalanan, baik itu ke kebun, baik itu ke ladang, baik itu ke sungai, baik itu ke laut, baik itu ke kantor, kemanapun kita bekerja, baik itu ke tambang, baik itu ke sawit. Apa niat kita sebenarnya? Dengan niat itulah kita akan diberikan oleh Allah. Niat baik, maka orang yang keluar menuntut nafkah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menafkahi keluarganya dengan bekerjanya tersebut, maka dia seperti orang yang keluar fi sabilillah, seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada hakikatnya yang dipikulnya adalah cangkul, yang dibawanya adalah sekop, yang dibawanya dipikulnya semen, menarik koral dan lain sebagainya. Maka kalau niatnya yang baik tadi adalah untuk mencukupi keluarganya, maka kata Rasulullah, dia seperti orang yang mengangkat pedang berjuang fi sabilillah. Jaga niat kita dengan bekerja tadi. Janganlah jadikan niat kita bekerja semata-mata malu, karena malu dengan mertua, tidak punya pekerjaan, akhirnya kerjalah. Ataupun bekerja semata-mata ingin menimbun harta benda, keduniaan. Apakah makna keduniaan? Bangun rumah besar-besar, memiliki harta yang banyak, ternyata bukan untuk kita. Kita akan meninggalkannya ketika sudah tua, tidak bisa lagi ibadah. Karena apa? Masa mudanya habis mengumpulkan harta benda, habis. Ketika tua ingin ibadah, sudah jompo, sudah loyo, tidak bisa lagi. Karena apa? Karena lupa akan niat tadi. Innamal a'malu binniyat. Haruslah kita berniat dengan baik dalam melaksanakan tugas kita. Di antara niat yang baik, apalagi yang bekerja di bagian ini pengecoran jalan ataupun perbaikan jalan dan sebagainya, memperbaiki gorong-gorong untuk jalannya orang, maka niatnya adalah untuk berkhidmat kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat kepada setiap yang lewat di tempat ini. Kalaulah kita lagi bekerja melihat sesuatu yang menghalang di jalan, maka kita singkirkan. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iman itu ada 60 lebih dalam riwayat ataupun 70 lebih cabangnya. Setinggi-tinggi cabang iman adalah la ilaha illallah. Serendah-rendahnya derajat iman adalah menyingkirkan sesuatu yang menghalang di jalan orang-orang yang lewat. Maka alim ulama mengatakan, alangkah baiknya setiap orang yang apabila melihat sesuatu di jalan, batu, duri, besi dan sebagainya, dia mengambilnya sambil mengucapkan la ilaha illallah. Ketika dia mengambil dan mengucapkan la ilaha illallah, dia telah menyatukan antara setinggi-tinggi iman dan serendah-rendahnya iman. Siap insyaallah. Ada besi, ada paku di sana, ambil, ucap la ilaha illallah. Berapa banyak akan dapat pahala menggabungkan antara setinggi-tinggi iman dan serendah-rendahnya iman. Niat Allah Ta'ala akan bergantung kepada niat hambanya. Ana inna dhanni abdi bi, aku bergantung dengan sangkaan hambaku. Bersangka dengan Allah sangkaan yang baik dengan bekerja tadi akan mendatangkan ridhonya Allah, akan mendatangkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ketekunan dalam bekerja.
ataupun lebih dikenal dengan kedisiplinan apabila itu dikaitkan dengan waktu. Ini juga adalah sesuatu yang harus kita perhatikan dalam bekerja. Ketekunan dalam bekerja, jangan bekerja ala kadarnya, ya. Jangan bekerja yang tidak dibenarkan dalam Islam, yang mana itu termasuk dengan ghish. Ghish itu artinya menipu ataupun khianat, yang Nabi menafikan orang yang berkhianat menipu kaum muslimin, maka dia bukan golongan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kita ini maka dia bukan golongan kita, kata Rasulullah. Ya, minta maaf kadang-kadang pekerja bangunan atau pekerja jalanan ingin proyek terus-terusan dah henti-henti, dibikinlah adukan cor-corannya ini ala kadarnya. Ya, akhirnya tidak lama roboh jalannya, bikin lagi proyek baru lagi. Masya Allah. Nah, ini tidak tekun, ini khianat dalam Islam. Kalau seperti itu, apakah daripada nasib harta yang kita makan itu? Syubhat aja kok. Ya, syubhat itu sudah mendekati haram. Allahu Akbar. Tekun. Nabi bersabda dalam hadisnya, rahimallahu mura'an idza 'amila 'amalan an yutqinah. Semoga Allah merahmati seseorang yang apabila mengerjakan suatu pekerjaan dia menekuninya, kata Rasulullah. Jangan dikira menekuni suatu amalan sesuatu yang tidak mendatangkan apa-apa di sisi Allah. Rahmatnya Allah bercucuran kepada kita. Bercucuran. Tekuni. Berapa kadar semennya, berapa kadar pasirnya, berapa koralnya. Datang tepat waktu. Jangan gaji sekian, Masya Allah. Tapi catatannya di sana gampang aja, bos tidak marah. Yang penting tercatat full, hadir. La ilaha illallah. Jangan menipu diri, jangan menipu Allah. Enggak, sudah tahu bos tidak apa-apa. Bos juga sama juga. Masya Allah. Sama-sama kok. Itu namanya melatih diri tidak merasa diawasi oleh Allah. Disiplin dalam segala sesuatu. Allahu Akbar. Kalaulah dalam Islam saja, dalam ibadah Allah berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tiap waktu salat itu sudah ditentukan. Jam ini azan. Kalau maju sedikit, enggak. Jam segini sampai jam sini waktu zuhur. Dari ini sampai ini asar. Dari ini sampai ini maghrib. Seperti itu. Ditentukan waktunya. Maka harus disiplin dalam bekerja. Dan juga amanah tadi, berhati-hati dengan perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Jangan kita meremehkannya. Kalau yang syubhat yang haram ini kita belikan pakaian, dan kata Imam Ghazali, kalaulah satu helai pakaian kita itu ada barang yang syubhat, satu helai benang saja, selama itu ada di badan kita, salat kita tidak diterima Allah. Itu satu benang, bagaimana kalau seluruhnya? La ilaha illallah. Itu kalau pakaian. Kalau dari syubhat, dari yang haram, boleh kita lepas, boleh kita buang. Tapi kalau sudah masuk ke dalam badan, gimana? Sudah jadi darah, sudah jadi daging, sudah jadi lemak, sudah jadi tulang. Nabi bersabda, daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka api neraka lebih berhak untuknya. Karena tidak bisa lagi, bagaimana? Mau dipotong, sudah di dalam tubuh, mana bagiannya? Tidak tahu, mau discan, scan pakai apa? Berhati-hati, jangan sampai. Allahu Akbar. Di abad yang kedua Hijriah, seorang bernamakan Ibrahim bin Adham, ketika di malam hari melihat anaknya yang lagi menghitung dinar, dirham. Itu dulunya menjual apa? Dinar dan dirham ini ditimbang dulunya, bukan ada nilainya sekian dinar, tapi ditimbang berapa kilo dinarnya, berapa kilo dirhamnya. Apa yang dilakukannya oleh anaknya tersebut? Dia membersihkan debu-debu yang ada di dinar tadi. Ditiup, dibersihkan dengan sapu tangan. Ayahnya bertanya, kenapa wahai anakku seperti ini? Khawatir pak, nanti timbangannya berat, padahal debu saja. Khawatir. Kata Ibrahim bin Adham, wallahi, demi Allah wahai anakku, pekerjaanmu ini lebih baik daripada 20 kali haji dan 200 kali umrah, kata beliau. Karena apa? Menjaga diri dari perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Subhanallah.
Kira-kira debu yang sedikit di dinar itu bisa berapa on itu beratnya? Sampai berapa on? Tapi begitu hati-hatinya tidak ingin. Tidak ingin, jujur dalam bermuamalah, amanah, disiplin, tekun, bersedia insyaallah ya. Sudah kita niat-niat yang baik, maka menekuni daripada amal ibadah kita tadi. Yang ketiga, dalam pekerjaan kita ini janganlah kita melupakan prinsip syariat Islam. Tata cara bermuamalah yang benar, jangan muamalah yang tidak benar. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, sebelum orang-orang membuka tokonya di pagi hari, di zamannya beliau berjual beli di pasar di Madinah, beliau berpidato, "Man lam yatafaqqah fi dinina la yabi' fi suqina." Yang belum belajar tentang ilmu fikih jual beli tidak boleh jual beli di pasar kami, kata beliau. Kalau mau jual beli di sini mondok dulu, kata beliau. Belajar dulu. Enggak boleh sembarangan jual beli di sini. Harus mengetahui prinsip-prinsip Islam, syariat dalam bermuamalah, dalam bekerja. Jangan kita tidak mengetahui dari hal yang demikian, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya, mana yang dibenarkan dalam syariat, mana yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ketika Nabi SAW melalui suatu pasar di Madinah, ternyata nampak di bagian bawah suatu barang yang dijual itu basah, di atasnya kering. Dipegang oleh Nabi. Fulan, kenapa ini basah? Ya Rasulullah, tadi malam kehujanan, kena hujan. Jadi ku taruh di bawah. Engkau menutupinya ya. Engkau menyembunyikannya dari kaum muslimin. Ini aib dalam perjualbelian, tidak boleh. Maka Nabi mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, bukan golongan kami, kata Rasulullah. Menyembunyikan sesuatu. Apalagi sekarang banyak orang dengan mudahnya mengganti label. Sudah kadaluarsa, ditambah lagi bisa sampai luarsa 2 tahun lagi. Padahal sudah kadaluarsa. Ini sama dengan yang tadi ini. Ya, akhirnya orang sakit, akhirnya orang ini, akhirnya orang itu. Muamalah dalam Islam perlu kita pelajari. Di antara sistem perjualbelian yang batil sering dikerjakan seperti pemesanan barang baik dari Jawa ataupun level internasional. Ingin beli mobil dari Jepang, ingin beli elektronik dari Jepang, belum datang mobilnya, belum datang barangnya, sudah diedarkan. Siapa yang mau beli? Sudah dijual. Syarat dalam menjual itu kalau sudah menjadi milik kita, kan sudah menjadi, mana bukti kepemilikannya? Dalam Islam bukti kepemilikan itu kita langsung memberi serah tangan dengan orangnya, ataupun kita punya wakil di Jepang sana yang menerima serah terima perjualbelian tadi. Kalau hanya seperti ini, maka menjual sesuatu yang belum menjadi milik kita, perjualbeliannya batil dalam syariat. Tidak benar. Pesan semen, pesan barang-barang dari luar Kalimantan, dari luar Berau. Ada enggak manduk kita di sana, perwakilan kita di sana yang serah terima? Ataupun dengan cara yang lain, cara pemesanan, bukan jual beli sekaligus, tapi memesan. Dengan cara seperti ini betullah daripada undang-undang dalam bermuamalah. Muamalah kalau kita jalankan dengan benar akan ada keberkahan di dalamnya. Muamalah kalau tidak benar maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka setiap apa yang kita dapatkan, usaha kita, gaji kita dan sebagainya, itu dengan mudah akan habis cepat. Ataupun kita menggunakannya dalam hal-hal yang sia-sia di jalan Allah. Tapi sesuatu yang berkah dengan muamalah yang benar, maka di dalam itu akan ada keberkahan. Bersedia insyaallah. Kemudian yang keempat, jangan kita lupakan, kalaulah kita mengajar daripada pekerjaan tadi, menekuninya, kemudian memahami prinsip-prinsip Islam di dalamnya, maka janganlah kita melalaikan daripada perintah Allah terhadap diri kita. Ini betul, bekerja adalah hal yang dianjurkan dalam Islam, tetapi perintah-perintah yang lain janganlah sampai kita melalaikan. Ketika bekerja dipanggil salat, maka datanglah salat. Ketika bekerja dikumandangkan azan, maka jangan sampai tanggung. Kita dengar tadi tanggung, akhirnya selesaikan dulu.
Sudah mau dekat asar baru salat, mengakhir-akhirkan salat. La ilaha illallah. Di antara makna daripada fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, celakalah orang-orang yang salat. Dalam riwayat wailun itu adalah suatu lembah di dalam neraka bagi orang-orang yang salat. Siapa orang yang melalaikan salatnya, di antaranya yang mengakhir-akhirkan salatnya. Masih tanggung ini. Nanti aja lagi, masih ada waktu lagi. Allah sering begini, maka dia tidak ada ta'zim kepada syariatnya Allah. Orang yang tidak ada ta'zim kepada syariatnya Allah, maka tidak ada ketakwaan di dalam hatinya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan orang yang menta'zim, memuliakan syiar-syiar Islam, maka itulah ciri ketakwaan dalam hatinya. Maka jangan mengundur-undur salat. Kalau sudah dipanggil, langsung berangkat. Orang terdahulu mereka bekerja. Apabila di antara mereka yang bekerja sebagai penjual kayu, masuk ke dalam hutan, memotong kayu, kemudian dijadikan kayu bakar, lantas dibelah-belah, kemudian dijual. Diriwayatkan salah seorang di antara mereka ketika membuat hal yang demikian, lagi dengan kapaknya memotong kayu demi kayu, terdengarlah kumandangkan azan. Kapaknya dilempar ke belakang. Allah lebih besar. Terlempar ke belakang. Di antara mereka ada yang banna. Banna ini adalah ahli bangunan yang membangun bangunan, membangun semen. Kalau di daerah Arab itu dulunya nggak ada semen, dulu pakai tanah saja. Banyak bangunan-bangunan itu dari tanah. Tinggal satu bata aja lagi mau ditaruh, tiba-tiba dipanggil Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, batu batanya dilepaskan. Allah lebih besar. Belajar mentazim daripada panggilan Allah. Bersedia insyaallah. Jangan jadi alasan aku masih kotor pakaianku, tidak apa-apa. Yang penting nggak najis. Pakaiannya kotor, ada lumpur, tidak jadi masalah. Mau pulang dulu, repot. Ini menjadi suatu alasan yang mentah, yang tidak bisa diterima. Tak kala orang dipanggil untuk sholat, pakaianku kena semen, pakaianku kena pasir, pakaianku kena lumpur, pergi ke masjid bersihkan sebentar. Basah-basah bolehkah? Boleh. Selama dalam pakaian kita tidak ada najis, salat kita sah. Bersedia insyaallah. Lebih afdalnya pergilah ke pekerjaan dalam kresek sudah ada siap pakaian untuk salat. Ya. Kan mudah saja, ringan. Kita bekerja, dipanggil salat, ke masjid sebentar, kemudian lepas pakaiannya, pakai pakaian yang sudah disiapkan tadi, salat. Keberkahan dalam pekerjaan kita itu dalam keadaan ketika kita mengerjakan juga perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain. Jangan ada seseorang berfikiran bahwasanya ini bekerja perintah Allah, salat perintah Allah, bisa-bisa bertentangan. Maka alim ulama mengatakan setiap ibadah itu, setiap pekerjaan itu adalah nur, cahaya. Dan dalam kaidah yang namanya cahaya itu tidak akan menutupi satu dengan yang lain, betul tak? Kalau dalam masjid ini kita bawa 5 lampu, terang tak? Terang. Ambil lagi tambah 20 lampu, terang tak? Terang. Apakah antara lampu satu dengan yang lain menutupi? Tambah 100, tambah terang, tambah 1000, tambah terang. Setiap lampu akan menerangi yang lainnya. Setiap ibadah akan menerangi ibadah yang lainnya. Tidak ada namanya tabrakan antara ibadah dan pekerjaan, itu tidak ada dalam Islam. Ini dia dahulu sama-sama semuanya. Seperti itulah cahaya akan melengkapi satu dengan yang lainnya. Begitu halnya juga kalau kita selesai daripada bekerja, kemudian balik ke rumah, bagaimana akhlak kita dengan keluarga kita perlu kita jaga. Apalagi yang sudah pernah tadi diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk untuk keluar dari jalan Allah 3 hari ataupun lebih daripada itu, maka yang dituntut daripada diri kita setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah adalah berakhlak yang mulia kepada keluarga kita. Ya, jangan kita sudah kenal agama malah kita pulang ke rumah tidak memiliki akhlak, tidak ada lemah lembut dengan keluarga kita. Jangan kita memandang keluarga kita dengan pandangan remeh. Justru kita harus pandang dengan pandangan yang kasih sayang. Anak kita yang enggak sholat kita ajak, kita ingatkan. Istri kita seperti itu juga. Kita belajar agama, kita harus ada risau kepada mereka supaya bagaimana mereka pun juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memandang remeh. Oh, ini enggak sholat, ini.
Justru kita tergerak hati kita untuk menasihati kepada mereka dengan lemah lembut. Jangan kasar. Kalau kasar orang lari nanti. Nabi bersabda, yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Ad-dinu yusrun, kata Rasulullah. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Ada orang yang mempersulit orang mau masuk Islam. Gimana saya mau masuk Islam? Sudah tua ini. Iya boleh. Bapak sudah sunat belum? Belum. Wah sudah lanjut begini belum sunat. Bapak wajib sunat katanya. Masya Allah. Baru masuk Islam langsung disuruh bersunat. Tidak boleh. Kalau tidak sunat tidak boleh katanya. Akhirnya berapa hari dia masuk Islam, sholat, mengaji, ke masjid. Capek dia, banyak aturannya Islam ini. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Akhirnya dia ketemu Ustaz tadi. Ustaz gimana ini? Saya bosan sama Islam ini. Banyak tuntutan. Saya mau keluar dari Islam katanya. Kalau kau mau keluar dari Islam, lehermu kami pancung katanya. Wah, lehermu kami tebas, kami bunuh. Karena engkau hukumnya hukum murtad. Maka kata orang tadi, ini agama apa ini katanya? Masuk ke dalamnya dipotong, keluar juga dipotong katanya. Masuk di sunat, keluar juga. Takut orang sama Islam. Beri kemudahan. Ada orang di Amerika, dia pemuda, ingin apa ini? Ingin taubat. Seorang pemain gitar, ma'ruf orang-orang main gitar ini terkadang kuku apa ini jempolnya ini panjang, ya enggak? Masuk, ketemu ustadznya, kata ustadz gimana? Mau taubat ini? Iya, saya mau belajar ngaji nih. Masya Allah, bagus kata ustadznya. Tapi ini kalau tidak dipotong ini, tertinggal di neraka nanti nih. Masya Allah, kuku panjang tinggal di neraka langsung. Ini kalau dipotong ini singgah di neraka ini. Masya Allah. Nah, langsung memvonis di neraka. La ilaha illallah, takut orang masuk Islam. Ya, Islam dipermudah, mudahkan. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunafiru, kata Rasulullah. Beri kabar gembira, beri targhib, berikan keutamaan fadilah, jangan menakut-nakuti, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Bersedia insyaallah. Ya, maka tadi teman kita bagaimana pengalamannya ketika keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, meluangkan masanya i'tikaf di masjid. Senantiasa suasananya suasana malaikat di dalam masjid. Salat berjamaahnya terjaga, makannya bersama-sama, adabnya pun dijaga. Masuk belajar bagaimana adab beristinja, adab makan bagaimana, adab tidur bagaimana. Jangan kita ini apa-apa tidak beradab. Ya, apa bedanya kita dengan non muslim? Apa bedanya kita minta maaf dengan hewan? Kalau tidak kita mencontoh sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi lah adalah pembatas mulianya seorang mukmin dan hinanya dia. Kalau dia mengamalkan sunnah Nabi, maka dia akan diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, inilah yang Allah katakan, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu tidak ada bedanya dengan binatang ternak, bahkan terkadang lebih